Assalamualaikum sob. Kali ini gue bakal bahas alur film yang berjudul Downbridge. Dirilis pada tahun 2016 dan mendapatkan rating sebesar 7,1 per 10. Menceritakan sekelompok perampok yang terjebak di dalam rumah korbannya sendiri. Gak pakai lama, langsung aja sob. Film ini diawali dengan kemunculan seorang wanita dan dua orang pria sob yang lagi mencoba masuk ke sebuah rumah mewah. Mereka adalah karakter di film ini sob. Jadi si wanita ini bernama Rocky, pria ini bernama Alex, dan pria yang satu ini namanya Manny. Mereka tuh tiga orang teman sob, dan mereka juga sekumpulan pencuri rumah. Tapi Alex bilang nih, kalau Doi nggak mau mencuri sebuah rumah dengan nilai kerugian lebih dari 10.000 USD atau sekitar 150 jutaan sob. Karena dia bisa mendapatkan hukuman selama 10 tahun. Manny bertemu dengan seorang pria yang mana Doi ini penada sob. Jadi si Manny ini pengen ngejual hasil curiannya. Tapi si penada itu bilang tentang sebuah alamat rumah yang mana rumah itu terdapat banyak uang dan mudah untuk dicuri. Mendengar informasi penada itu, Manny pun kayaknya tertarik nih sob buat melakukan pencurian di sana. Rocky, Alex, dan Manny berkumpul. Manny bilang bahwa dia ingin mencuri di rumah yang informasinya mengatakan pemilik rumah itu seorang mantan tentara veteran, tua, dan penyendiri. Jadi ceritanya dulu ada seorang gadis kaya yang menabrak putri pemilik rumah itu sampai meninggal gitu sob. Si gadis kaya itu memberi uang damai yang cukup banyak. Manny memperkirakan ada sekitar 300.000 dolar di sana, atau sekitar 4,5 miliar. Alex menolak karena dia nggak mau mencuri uang di atas 10.000 USD, karena itu bisa membahayakan mereka sendiri. Tapi Rocky sih sangat setuju nih dengan rencana itu, karena dia pikir setelah mendapatkan uang sebanyak itu, mereka nggak perlu lagi nih mencuri. Setelah Alex mencari tahu informasi rumah itu dan ternyata benar, akhirnya Alex setuju nih dan mau melakukan pencurian di sana. Sampainya mereka di rumah itu, yang lokasi rumahnya terlihat dikelilingi rumah-rumah tua gitu sob, seolah-olah nggak ada orang yang hidup di sana. Manny melihat kondisi dan memantau keadaan rumahnya yang akan mereka curi pada malam harinya. Manny bilang nih bahwa rumah itu kayaknya sih aman dan mudah untuk dicuri. Apalagi keamanan di sana sangat minim sekali. Saat mereka mau pergi, tiba-tiba aja nih muncul anjing yang gangguin mobilnya mereka. Yang mana si pemilik anjing itu adalah seorang pria tua yang ternyata Doi adalah pemilik rumah yang mereka akan curi nantinya. Dan juga ternyata pria itu adalah yang buta. Malam harinya mereka tiba di sana. Si Alex membius anjing pemilik rumah itu dengan memberikan makanan yang sudah dicampuri obat bius. Karena pintu depan yang nggak bisa dibuka, mereka coba masuk ke rumah itu dengan lewatin pintu belakang. Tapi ternyata setelah dicoba dibuka, nggak bisa juga sob. Akhirnya Rocky memasuki rumah dengan masuk jendela atas. Di dalamnya dia langsung melumpuhkan sistem keamanan rumah itu. Alex dan Manny pun akhirnya masuk, tapi dengan melepaskan sepatu mereka sebelum memasuki rumah, agar suara jejak kaki mereka gak terdengar oleh pemilik rumah. Mereka saling berpencar nih ke semua ruangan, mencari di mana tempat uang itu disimpan. Sampai akhirnya Manny masuk ke ruangan, yang mana ruangan itu adalah kamar si pemilik rumah itu, yang lagi tidur sob. Manny ngeluarin botol yang isinya gas beracun gitu, buat membius si pemilik rumah. Tapi tiba-tiba aja nih si pria itu bangun sob, yang mana karena suara TV yang masih menyala di kamarnya. Manny kaget, ia juga baru ingat kalau si pemilik rumah itu adalah seorang yang buta. Mereka nemuin ruangan yang digembok, yang mereka kira di sana uang itu disimpan. Manny pun nggak bisa ngebukanya, sampai dia harus nembakin gembok itu pakai pistol. Karena suara gaduh yang berasal dari pistol Manny, tiba-tiba aja nih si pria buta itu muncul sob, dan Doi tahu kalau ada orang di rumahnya. Si Manny mengaku kalau dia itu lagi mabuk dan masuk tersesat di rumah itu. Si pria buta itu pun gak percaya. Doi juga gak sengaja nginjak sebuah slot pintu di lantai. Dia pun semakin curiga nih kalau si Manny ingin mencuri uangnya. Ngerasa ketahuan, Manny pun menodongkan pistolnya. Tapi pria buta itu gak takut sob dan malah mendekat. Doi berhasil meraih pistolnya
dan menodongkan balik pistol itu ke Manny. Manny pun memohon untuk dilepaskannya pergi. Tapi pria buta itu malah menembak Manny dan dia tewas. Melihat itu, Rocky ngerasa takut. Dia sembunyi di dalam lemari. Setelah kejadian itu, si pria buta mengunci dan menutup semua pintu jendela agar nggak ada lagi orang lain yang masuk ke rumahnya. Pria buta itu juga nggak tahu nih kalau di rumahnya itu masih ada Rocky dan Alex di sana. Rocky yang lagi sembunyi nggak sengaja ngelihat pria buta itu lagi ngebuka sebuah brankas dengan pin angka gitu sob, yang mana brankas itu ada tepat di depan Rocky sembunyi. Setelah pria buta itu pergi, Rocky yang masih ingat angka pin brankasnya mencoba membukanya. Dan benar ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak sob. Tanpa basa-basi, Rocky masukin semua uangnya ke dalam tas. Setelah dapat uangnya, mereka ingin segera keluar dari rumah itu. Tapi nggak bisa nih, karena semua pintu dan jendela sudah terkunci. Mereka terjebak di sana. Tapi Alex ingat kalau ada jalan menuju keluar di bawah tanah. Nggak disengaja, pria buta itu mencium aroma sepatu orang lain di rumahnya, yang mana itu sepatu Alex dan Rocky yang dilepaskan sebelum masuk. Pria buta itu curiga kalau ada orang lagi selain Manny. Dia kembali memeriksa brankasnya lagi. Setelah dibuka, uang yang ada di dalam brankas itu ternyata udah nggak ada. Nah, pas Rocky dan Alex mencari jalan keluar di bawah tanah, tiba-tiba aja nih muncul seorang wanita dengan tubuh yang diikat di sebuah ruangan yang bernama Candy. Wanita itu menunjukkan sesuatu kepada mereka, secari koran yang memberitakan tentang Candy Bobert yang nggak bersalah atas kasus kecelakaan mobil yang membuat putri pria buta itu meninggal. Rocky jadi ngerasa curiga kalau pria buta itu yang malah membunuh anaknya sendiri. Rocky melepaskan ikatan Candy dan juga membawanya keluar dari rumah itu. Akhirnya si Alex pun nemuin pintu jalan keluar nih. Tapi pas pintu udah kebuka, tiba-tiba aja ternyata si pria buta itu udah nungguin mereka tepat di depan pintu, sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Dia pun nembakin pistolnya, tapi tembakannya itu malah ngenai si Candy sampai dia tewas. Ketika pria buta itu tahu kalau yang tertembak itu adalah Candy, wanita yang ia sekap, pria buta itu malah menangis sambil mengatakan, "Bayiku." Rocky dan Alex akhirnya lari kembali ke pintu lantai atas. Tapi sebelum mereka sampai di atas, pria buta itu mematikan semua lampu di ruangan bawah tanah agar Rocky dan Alex nggak bisa ngeliat sekitar. Karena itu akan mudah bagi pria buta itu menangkap mereka, yang mana ternyata dia punya pendengaran yang tajam. Nah, udah sampai di atas, mereka ketemu sama anjingnya sob, yang ternyata udah sadar dari bius. Rocky berusaha mencoba membuka pintu, gak sempet kebuka. Anjingnya itu ngejar. Mereka pun lari ke lantai atas dan masuk ke sebuah ruangan. Tapi mereka kejebak di dalamnya. Karena gak bisa kemana-mana, akhirnya Rocky masuk ke sebuah lubang udara di ruang itu. Alex berusaha menahan pintu dari anjing yang mencoba masuk. Karena gak sanggup nih, Alex terlempar keluar jendela dan jatuh di atas atap berkaca. Anjing itu pun masuk dan mencoba mengejar Rocky. Alex pun sembunyi di sebuah ruangan. Karena suara helaan nafas ketakutan Alex yang terdengar membuat pria buta itu tahu keberadaannya. Sampai Alex berkelahi dengannya. Tapi pada akhirnya Alex gak sanggup nih dan gak sadarkan diri. Sampai pria buta itu terlihat menusukkan gunting besar ke tubuhnya Alex. Rocky akhirnya nemuin jalan keluar dan mencoba membukanya. Tapi itu malah menimbulkan suara gaduh, sehingga membuat pria buta itu tahu keberadaan Rocky yang ada tepat di bawah pria buta itu. Rocky akhirnya ditangkap juga nih, dibawa ke ruangan tempat di mana Candy disekap tadi. Nah, di sana pria buta itu bilang sama Rocky kalau sebenarnya Candy itu berbohong. Jadi sebenarnya memang Candy yang membunuh putrinya. Karena Candy itu adalah keluarga orang kaya, jadi dia membayar semuanya agar dia bisa terbebas dari hukuman.
Dan dia juga bilang alasan menculik Candy sebagai bentuk balas dendamnya atas kematian putrinya yang Candy lakukan. Karena pria buta itu inginkan seorang anak lagi, sebagai gantinya Candy pun dihamili dan dipaksa mengandung anak dari pria buta itu. Tapi Candy pun mati dalam keadaan hamil yang mengandung anaknya. Alex yang tadi kelihatannya sudah dibunuh pakai gunting, nyatanya dia masih hidup sob. Kenapa? Karena tadi tuh sebenarnya yang ditusuk itu bukan Alex, melainkan tubuh Manny yang kebetulan sama ditaruh di ruangan itu. Nah, pria buta itu ternyata pengen menghamili si Rocky sebagai ganti Candy yang udah mati saat mengandung bayinya. Tapi dia bilang kalau nggak akan memperkosa si Rocky, tapi cara dia menghamilinya dengan cara memasukkan sebuah pipa yang berisikan cairan spermanya sob, yang dimasukkan ke dalam kemaluan si Rocky. Gila nih. Karena Candy udah mati, jadi Rocky lah yang akan menggantikan Candy, memberikan pria buta itu anak. Sebelum berhasil melakukannya, tapi tiba-tiba aja si Alex berhasil menggagalkannya sob dengan cara memukulnya. Karena Rocky yang kesel banget sama rencana biadab pria buta itu, Rocky malah masukkan pipa itu ke dalam mulutnya. Mantap nih. Ketika Alex dan Rocky mau keluar, tiba-tiba aja nih si Alex ditembak dari belakang sampai si Alex tewas. Rocky pun langsung berlari keluar dari rumah, dan Rocky bilang kepada pria buta itu kalau dia nggak berdaya jika di luar. Tapi anjing pria buta itu berlari keluar mengejar Rocky. Rocky pun langsung berlari masuk ke dalam mobilnya dan berniat ingin langsung pergi. Tapi ternyata nggak ada kunci mobilnya di sana. Si Rocky bingung dan terjebak di dalam mobil. Sementara anjing itu masih menunggu Rocky keluar dari mobilnya. Sampai akhirnya si Rocky menjebak anjing itu masuk ke dalam bagasi mobilnya. Setelah berhasil menjebaknya, Rocky pun bisa keluar dari mobil. Tapi sialnya lagi, si Rocky ketangkap lagi nih sob, membawa si Rocky kembali ke rumahnya. Nah, di rumahnya Rocky sadar dan ngelihat remote sistem keamanan di rumah itu. Rocky pun menyalakan alarm di rumah itu sampai kedengarannya bising banget, yang bikin pendengaran si pria buta itu jadi keganggu sob. Di saat itulah Rocky berkesempatan untuk memukulinya berkali-kali sampai si pria buta itu jatuh ke bawah ruangan dan kepalanya yang ngeluarin banyak darah gitu sob. Rocky jadi ngerasa kalau pria buta itu sudah mati, dan Rocky akhirnya bisa kabur dari rumah itu dengan membawa uang yang banyak. Gak lama setelah Rocky kabur, polisi pun datang. Setelahnya, Rocky terlihat nih sama anaknya di sebuah tempat makan di stasiun kereta. Dia ngeliat di TV yang memberitakan tentang seorang mantan veteran Irak yang buta akibat terkena serpihan granat, yang semalam mengalami pembobolan maling di rumahnya. Di berita itu bilang bahwa kondisi si pria buta itu hanya menderita luka-luka, dan dokter bilang bahwa kondisi pria buta itu stabil. Dia bisa segera keluar dari rumah sakit dan bisa kembali pulang ke rumahnya. Rocky pun kaget, gak percaya bahwa pria buta itu ternyata masih hidup sob. Padahal Rocky merasa pada saat itu pria buta itu udah terbunuh karena banyak ngeluarin darah di kepalanya. Setelah ngelihat kabar itu, Rocky dan anaknya bergegas pergi dengan menaiki kereta. Dan film ini pun selesai.